Emosi adalah faktor utama yang membentuk dinamika di tempat kerja yang memengaruhi tindakan individu seperti pelaksanaan tugas dan pilihan, serta lingkungan kolektif seperti kekompakan tim dan nilai-nilai institusional. Nah, Armstrong ini menjelaskan bahwa emosi itu adalah perasaan yang dialami individu, seperti kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, antisipasi, dan penerimaan yang membangkitkan respon psikologis dan fisiologis yang kemudian mendorong perilaku manusia. Sementara itu, mood muncul sebagai nuansa emosional yang lebih tenang, tetapi bertahan lama dan bertahan dari waktu ke waktu. Untuk penjelasan yang lebih menyeluruh, kami akan menggunakan multi-level model of emotion in organizations dari Ashkenazi. Model ini menyatukan penelitian tentang peristiwa emosional tunggal dan iklim perusahaan secara keseluruhan ke dalam satu sistem. Nah, yang pertama ada level 1, yaitu within person emotional variation. Nah, pada level yang paling mendasar ini, model Ashkenazi berfokus pada variasi emosi sesaat yang dialami oleh masing-masing anggota organisasi. Tingkat ini paling baik dipahami melalui lensa Affective Events Theory yang dikembangkan oleh Weiss dan Croppanzo pada tahun 1996. Teori ini menyatakan bahwa karyawan itu mengalami peristiwa afektif di tempat kerja sebagai kerepotan dan semangat sehari-hari mereka yang memicu respons emosional. Respons emosional ini pada akhirnya memengaruhi perilaku langsung dan sikap jangka panjang. Penelitian yang menggunakan metodologi pengambilan sampel pengalaman secara konsisten juga mendukung AET, yang menunjukkan bahwa hubungan dalam diri seseorang antara afek dan kinerja pekerjaan itu jauh lebih kuat daripada hubungan antar orang. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa suasana hati yang positif cenderung meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas kognitif, yang kemudian membuat karyawan lebih efektif dalam tugas-tugas seperti desain produk dan inovasi. Sebaliknya, suasana hati yang negatif dapat mengarah pada pemantauan yang lebih waspada terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan yang kemudian mendukung hipotesis lebih sedih tapi lebih bijaksana dalam konteks tertentu. Lalu selanjutnya ada level 2, yakni between person individual differences. Nah, level kedua dari model ini membahas bagaimana perbedaan individu yang stabil itu menentukan frekuensi, intensitas, dan durasi pengalaman emosional di tempat kerja. Dua konstruk utama yang diteliti pada level ini adalah trait affectivity dan emotional intelligence. Nah, trait affectivity ini dikonseptualisasikan oleh Watson dan Tellegen pada tahun 1985, yang menunjukkan bahwa kecenderungan emosional umum individu dengan penelitian yang menunjukkan bahwa trait affect yang positif dapat memprediksi kepuasan kerja. Sementara itu, trait affect yang negatif memediasi pengaruh stresor terhadap gejala stres. Sementara itu, emotional intelligence yang didefinisikan oleh Meyer dan Salovey pada tahun 1997 adalah kemampuan untuk merasakan, mengasimilasi, memahami, dan mengelola emosi, dapat memprediksi kinerja pekerjaan melebihi kecerdasan kognitif dan ukuran kepribadian, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan emotional labor. Meta-analisis juga telah mengonfirmasi bahwa berbagai ukuran kecerdasan emosional itu memiliki validitas tambahan dalam memprediksi kinerja di tempat kerja. Lalu ada level 3, yaitu interpersonal emotions. Di tingkat ketiga ini, kita melihat bagaimana orang menunjukkan dan berbagi emosi dalam interaksi satu persatu dalam organisasi. Konsep utama pada tingkat ini adalah emotional labor yang awalnya diperkenalkan oleh Hochschild pada tahun 1983 yang mengacu pada proses mengelola emosi sebagai bagian dari tugas pekerjaan seseorang. Karyawan yang melakukan emotional labor melalui surface acting, deep acting, atau mengekspresikan emosi yang dirasakan secara alami yang selaras dengan aturan tampilan. Penelitian telah menunjukkan bahwa surface acting khususnya dapat menyebabkan perasaan tidak asli dan kelelahan emosional. Sementara itu, deep acting dan tampilan emosional yang tulus biasanya menghasilkan hasil yang lebih positif bagi karyawan dan pelanggan. Tingkat ini juga mencakup pengakuan dan interpretasi ekspresi emosional orang lain yang bervariasi dalam keakuratannya antara individu dan kelompok budaya. Selanjutnya kita memasuki level keempat, yakni groups and teams. Pada level keempat ini, model Ashkenazi membahas bagaimana emosi berfungsi dalam kelompok dan tim, dengan fokus khusus pada kepemimpinan. Di sini, pemimpin berperan sebagai mood manager yang secara signifikan memengaruhi emotional states pengikut mereka melalui mekanisme seperti emotional contagion, di mana emosi itu menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang berada dalam suasana hati yang positif itu memfasilitasi suasana emosional kelompok yang lebih positif juga, yang pada gilirannya meningkatkan kerjasama tim dan kreativitas. Sebaliknya,
emosi pemimpin yang negatif itu dapat menyebar ke pengikut yang berpotensi menurunkan kinerja tim. Penelitian juga telah menghubungkan kecerdasan emosional dengan kemunculan dan efektivitas kepemimpinan. Dengan pemimpin yang cerdas, secara emosional lebih mampu menciptakan resonansi dan sinkronisasi emosional dalam tim mereka. Lalu untuk level terakhir, yakni Organization-Wide Emotional Climate. Level teratas dari model ini meneliti emosi dari perspektif seluruh organisasi dengan fokus pada iklim emosional dan budaya organisasi. De Rivera pada tahun 1992 mendefinisikan iklim emosional sebagai fenomena kelompok objektif yang dapat dirasakan secara nyata. Misalnya ketika seseorang memasuki sebuah pesta atau kota dan merasakan sikap gembira atau depresi, keterbukaan atau ketakutan. Pada level ini, kebijakan dan nilai organisasi mengenai ekspresi emosi menciptakan aturan tampilan yang memengaruhi cara karyawan mengelola dan mengekspresikan emosi di seluruh organisasi. Para peneliti menekankan pentingnya membangun iklim emosional yang sehat, di mana kesejahteraan karyawan dan hasil organisasi yang positif menerima prioritas yang sama. Ashkenazi juga menambahkan bahwa level 5 secara kualitatif berbeda dari level-level lain dalam model ini karena mencakup interaksi di semua level yang lebih rendah. Selanjutnya adalah emotional labor. Emotional labor adalah usaha mengelola dan mengekspresikan emosi untuk memenuhi tuntutan emosional dalam pekerjaan meskipun perasaan yang dirasakan sebenarnya bertentangan. Artinya, pekerja harus menampilkan emosi tertentu seperti ramah, ceria, atau penuh perhatian demi kepuasan pelanggan atau organisasi. Bahkan, kalau di dalam hati mereka merasa sebaliknya. Di dalam emotional labor juga terdapat bentuk-bentuknya, yaitu ada surface acting dan deep acting. Surface acting adalah pura-pura menunjukkan emosi. Contohnya seperti pura-pura tersenyum padahal di dalam dirinya merasa kesal. Lalu deep acting adalah mencoba benar-benar merasakan emosi yang diperlukan. Contohnya seperti membayangkan hal positif supaya benar-benar bisa bersenyum tulus. Armstrong juga menjelaskan mengenai emotional intelligence yang berkaitan dengan emotional labor. Emotional intelligence sendiri adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola emosi sendiri dan orang lain. Amott juga menjelaskan bahwa emotional labor dapat membuat kita mengalami burnout. Burnout sendiri adalah kondisi kelelahan emosional dan fisik yang ekstrim karena stres berkepanjangan. Emotional labor juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, berdampak seperti kepuasan pelanggan, lalu citra profesionalisme, dan yang terakhir ada koneksi emosional dengan klien. Untuk dampak negatifnya, yaitu berdampak seperti burnout, emotional dissonance, dan turnover intention. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif, terutama di lingkungan kerja. Pentingnya kecerdasan emosi di dunia kerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu. Yang kedua, membantu membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang ketiga, kunci dalam kepemimpinan efektif. Dan yang terakhir, mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi tim. Model kecerdasan emosi Daniel Goleman. Pertama ada self-awareness, menyadari emosi diri sendiri. Kedua ada self-regulation, mengendalikan emosi negatif. Ketiga ada motivation, memiliki dorongan internal yang kuat. Keempat ada empati, memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir ada social skill, membangun hubungan yang positif. Yang berikutnya, aplikasi dalam psikologi industri dan organisasi. Pertama, diadakan seleksi atau rekrutmen TSIL untuk kandidat. Kedua, ada pelatihan dan pengembangan untuk workshop manajemen emosi. Ketiga, ada leadership development, membangun pemimpin yang inspiratif. Dan yang terakhir, manajemen konflik, membentuk budaya organisasi yang suportif. Di sini ada contoh kasus konflik di tempat kerja.
Rina adalah seseorang manajer proyek. Suatu hari saat rapat, salah satu anggota timnya Dika mengkritik rencana dengan cukup keras. Bukannya marah atau membalas kritik dengan emosi, Rina menahan diri mendengarkan argumen Dika dengan tenang dan mencoba memahami sudut pandangnya. Setelah rapat, Rina berbicara pribadi dengan Dika untuk mendiskusikan kekhawatirannya dan mencari solusi bersama. Yang kita bisa simpulkan di sini ada kecerdasan emosi yang ditunjukkan. Pertama, kesadaran diri. Rina sadar akan emosinya, marah dan tersinggung, dan memilih tidak bereaksi spontan. Kedua, manajemen emosi. Ia mengontrol emosinya agar tidak memperkeruh suasana. Ketiga, ada empati. Ia mencoba memahami perasaan dan alasan Dika. Dan yang terakhir, ada keterampilan sosial. Ia menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang efektif.